untuk belajar IPS kelas 5. Sekarang kita memasuki tema 7. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran IPS kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Roy akan pimpin berdoa. Anak-anak persiapan ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita kali ini Allah memperlancar kita dalam belajar IPS. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki tema 7 anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang organisasi pergerakan nasional dan masa penjajahan Inggris di Indonesia. Apakah anak-anak semuanya sudah siap? Ingat, materi kali ini adalah materi yang cukup berat dan materi yang cukup banyak, sehingga kita harus benar-benar fokus dalam belajar. Pak Roy sarankan anak-anak dapat belajar di tempat yang memang benar-benar membuat anak-anak bisa fokus. Baik anak-anak semuanya, apakah anak-anak semuanya sudah siap? Pastinya sudah siap ya. Kalau begitu Pak Roy akan sampaikan materinya berikut ini. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS tema 7 subtema 1. Sudah siap ya anak-anak semuanya? Baik, kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita akan belajar masa penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, yaitu sekitar 5 tahun. Pada tahun 1811 sampai 1816, Inggris menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811, di mana Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Setelah Inggris menguasai Indonesia, Raffles ditunjuk sebagai gubernur AEC, East Indies Company, di Indonesia yang diangkat pada 19 Oktober 1811 dan menjabat selama 5 tahun. Di samping kanan kalian itu ada gambar Raffles. Anak-anak semuanya paham ya? Baik, kalau begitu kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar pada kebijakan Raffles. Nah, yang pertama kita akan belajar pada bidang pemerintahan. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan yang dibagi lagi menjadi wilayah kabupaten dan dipimpin oleh bupati. Kemudian yang kedua pada bidang hukum. Raffles mengubah hukum yang sebelumnya berorientasi pada ras atau warna kulit, kemudian dirubah pada besar dan kecilnya kesalahan. Baik, kemudian kita belajar lagi kebijakan Raffles tentang ekonomi dan sosial. Kemudian pada bidang ekonomi, penghapusan kewajiban menanam tanaman ekspor, menghapus pajak hasil bumi, melakukan sistem sewa tanah. Kemudian beberapa aturan terkait sewa tanah, yaitu hasil pertanian diambil langsung pemerintah. Rakyat harus membayar tanah atas kepemilikan tanah yang mereka pergunakan kepada pemerintah. Kemudian yang kelima atau terakhir adalah sosial, yaitu menghapuskan kerja rodi dan perbudakan. Jadi itu anak-anak semuanya ada 5 kebijakan Raffles ketika berada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang organisasi pergerakan nasional. Nah, ini ada 2 poin yang ingin Pak Roy jelaskan terlebih dahulu. Pergerakan nasional timbul karena perlawanan bersenjata yang dilakukan di berbagai daerah tidak berhasil. Kegagalan tersebut diakibatkan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Selain itu, pergerakan nasional muncul akibat dari bangkitnya aksi nasionalisme bangsa di Asia. Karena waktu itu bangsa-bangsa di Asia sedang menghadapi imperialisme bangsa Barat. Nah, sekarang apa saja contoh organisasi pergerakan nasional? Nah, contoh organisasi pergerakan nasional yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi perintis bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional.
Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, paham ya? Baik, untuk organisasi pergerakan nasional yang kedua adalah Serikat Islam atau Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi. Anggotanya para pedagang Islam yang ada di Solo. Tujuan dibentuknya meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah panji Islam. Namanya kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Perubahan namanya bertujuan memperluas jangkauan dan ruang geraknya. Nah, anak-anak semuanya, jadi Serikat Islam dan Serikat Dagang Islam itu awalnya sama. Jadi sebelum ada Serikat Islam, dulunya bernama Serikat Dagang Islam, kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam. Tujuannya adalah memperluas jangkauan dan ruang geraknya. Nah, anak-anak semuanya, untuk organisasi pergerakan selanjutnya ada Indische Partai. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia. Indische Partai didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Kota Bandung. Organisasi ini didirikan oleh 3 serangkai anak-anak semuanya, yaitu ada Dr. Daus Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partai didirikan berdasarkan asas nasionalisme dan non-koperasi. Kemudian Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi para pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Didirikan pada tahun 1912. Tokoh Perhimpunan Indonesia antara lain Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukiman, Sultan Syahrir, Ali Sostro Amijoyo, dan masih banyak lainnya. Nah, itu dia anak-anak sekalian pembelajaran IPS kali ini pada subtema 1 pada tema 7. Baik anak-anak semuanya, bagaimana materi terkait dengan pembelajaran IPS kali ini? Farah harapkan anak-anak dapat memahami pelajaran IPS kali ini ya. Dan jangan lupa pesan Farah, buku yang sudah diberikan untuk kalian tetap dibaca, digarisbawahi apa yang menurut kalian itu penting. Farah itu dia. Sekian pembelajaran IPS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.